Daun salam, daun suci yang jawab salam, semoga berangkat haji. Daun salam, daun lewoh yang jawab salam, semoga berangkat umroh. Daun salam, daun saga yang jawab salam, semoga masuk surga. Daun salam, daun salumpit yang jawab salam, semoga banyak duit. Daun salam, daun kentang yang jawab salam, semoga terbayar hutang. Daun salam, daunnya lindung yang jawab salam, semoga bisa nyandung. Pak Ustadz Aliuddin yang luar biasa rajin bimbing warga binaan kami, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Pak Ustadz. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman seluruh petugas lapas Propam Kelas 2 Bandung. Saya berharap kegiatan kita ini, refleksi akhir tahun ini adalah mengingatkan kita kembali kepada apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022, dan tentunya kita berharap di tahun 2023 nanti akan jauh lebih baik lagi ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita masih senang menghujat orang, senang mencela orang, senang membicarakan orang lain, senang mengumbar aib orang lain, nah mulai besok kita hilangkan sifat-sifat seperti itu. Kapan kita mau maju kalau misalnya cuma berperilaku negatif, ya kan? Kita harus maju, jadi harus pelan-pelan menghilangkan sifat-sifat kita yang tidak baik. Apalagi pekerjaan kita adalah membina warga binaan. Kalau sudah namanya membina, artinya kita sudah jauh lebih baik dari yang dibina, benar nggak? Jadi kita harus jadi panutan sama mereka. Ini di lapas ini sebetulnya tempat paling baik kita untuk cari pahala. Kenapa? Karena lingkungan kita adalah warga binaan yang notabene menurut negara ya, mereka bersalah. Tapi kan negara semuanya itu yang benar kan Allah ya. Kalau kata negara kau bersalah, belum tentu sebetulnya mereka bersalah kan gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi pembina warga binaan yang baik. Kitanya dulu harus baik ya. Kitanya dulu harus baik. Resolusi 2023 kan gitu ya. Resolusi 2023 bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari 2022 dan menjadi lebih solid, memajukan lapas Pakuan Bandung ya. Jangan kendor, ajak kendor kalau kata orang Banten ya. Kalau kata orang sini gaskeun kan gitu ya. Kalau di Banten ajak kendor gitu ya Bu Kurni. Kalau di sini gaskeun, bukan touring aja yang gaskeun ya, tapi kerja juga harus gaskeun. Touring nomor sekian gitu, kerja dulu gitu. Ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf jika ada selama saya 2022 ada yang salah atau yang tidak baik dari saya, dan tentunya saya juga manusia biasa yang banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu silakan untuk mengkoreksi saya secara langsung, saya terbuka, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Sudah 2 tahun kita bersama-sama. Itu saya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kalapas, Ibu Prihartati untuk sambutannya. Untuk selanjutnya masuk ke dalam acara inti, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Aliuddin. Kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kanyere dibawa ke Cihanjuang. Ngajawab salamna terame buah-buah tak cantua. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daun salam daun suci yang jawab salam semoga berangkat haji. Daun salam daun alewah yang jawab salam semoga berangkat umroh. Daun salam daun saga yang jawab salam semoga masuk surga. Daun salam daun salumpit yang jawab salam semoga banyak duit. Daun salam daun kentang yang jawab salam semoga terbayar hutang. Daun salam daunnya lindung yang jawab salam semoga bisa nyandung. Bagaimana Pak Ahmad? Pak Wahyudin, Pak Ustadz Jajang. Aminnya kenceng banget. Saya ulangi ya biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin yang sangat saya hormati, Ibu Kalabas, Ibu Prihartati, Hadratul mukarramin yang sangat saya hormati, para pejabat struktural eselon 4 dan juga eselon 5, dan juga Hadratul mukarramin yang sangat saya hormati seluruh petugas di Lapas Perempuan Sukamiskin Bandung ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di kesempatan pagi hari yang cerah ini saya bisa bersilaturahim dengan Ibu Kalabas yang subhanallah semangat sekali ya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, banyak rezekinya, barokah rezekinya, dan semoga mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah, semangat sekali Bu Kalabas. Kelihatan kayaknya orang Cilacap ini. Betul? Oh bukan. Ini Pak Jajang ini gimana rasanya? Pak Jajang ini mengatakan ini. Aduh Pak Ustadz itu bahkan bilang kata Pak Ustadz Jajang orang Cilacap katanya. Orang Banten. Bukan. Oh bukan juga tuh Pak Jajang. Oh Jawa Tengah. Alhamdulillah. Tegal. Oh Kendal. Alhamdulillah. Tadi Bu Kalabas nanya nama saya ya, berarti belum menghafal beliau. Karena saya sudah hampir berapa tahun Buman di sini saya. Bu Suci dulu, udah masih zaman Bu Suci. Pertama hubungi saya itu Bu Suci. Sudah lama di sini waktu. Subhanallah. Ya nggak apa-apa Bu Kalabas. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Aliuddin. Siapa Pak Bu? Ya, nama panggilannya sehari-hari dipanggil Al. Maunya Udin maksudnya. Al. Ini kayaknya ibu-ibu nggak ridho gitu saya bilang pantasnya Udin katanya. Bapak Ibu nggak tahu, sekarang ada 4 artis yang sedang naik daun. Yang pertama Aldebaran, ada Al Ghazali, Aliandro, Aliuddin. Bukan apa, saya asli orang Garut. Garut. Pak Wahyudin di mana Garutnya Pak Wahyudin? Itu Wahyudin, saya Aliuddin ya. Saya daerah Garut
daerah Bayongbong. Daerah Bayongbong. Maka jangan heran jika Bukalapas melihat saya seperti domba. Saya nggak kecewa, saya nggak sakit hati disebut mirip domba, karena saya tahu di mana-mana domba Garut itu domba yang paling gagah. Aduh, kita perokatnya saja mati. Ustadz mah nggak kayak domba, kayak dodol, nggak apa-apa. Saya ridho disebut dodol Garut karena saya tahu di mana-mana dodol Garut itu adalah hitam manis. Kayak apa siapa tadi? Pak Bibi hitam-hitam kereta api walaupun hitam banyak yang ngantri. Gaskeun Pak Bibi. Nanti kalau touring jangan lupa oleh-olehnya. Jadi saya mirip domba dan mirip dodol, keur mah gagah manis. Tapi alhamdulillah Bukalapas sekarang saya sudah pindah ke Bandung, saya sudah warga asli orang Bandung, KTP juga Bandung. Saya tinggal di sini dekat, makanya saya sering di sini. Karena yang paling dekat mungkin ya, Yopa, Umar hubungi saya karena saya paling dekat di sini. Saya tinggal di Jati Handap, Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati sebelah sini. Gitu. Kantor saya di KUA Kecamatan Mandala Jati. Kalau kemudian saya tinggal di sana. Kalau Ibu Kalapas dari sini mau ke arah Cicahum, sebelum terminal Cicahum 50 meter sebelah kanan ada dealer. Ya. Iya, bukan Cikadut. Cicabe, ada akut. Nah, di bawahnya itu ada terpampang dealer Yamaha Arista Cicahum. Nah, itu bukan punya saya itu. Di belakang dealer itu ada rumah 3 tingkat, mobilnya Pajero sama Fortuner, itu tetangga saya itu. Nah, rumah saya di belakangnya lagi, ada dekat Masjid Al-Hamid. Insya Allah nanti kalau ada waktu mampir ke sana. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup itu saja perkenalan dari saya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, bahagia sekali bisa berkumpul dengan subhanallah. Saya anggap ini sebagai para guru-guru, sebagai para tauladan-tauladan, karena Bapak Ibu memberikan contoh tauladan kepada ibu-ibu yang lain di sini. Subhanallah. Maka sebuah kehormatan bagi saya, dan juga sebenarnya saya malu di sini ya, karena ibu bapak ibu subhanallah sudah berpengalaman sekali membina ibu-ibu di sini. Alhamdulillah setiap sebulan sekali saya silaturahim ke sini. Mudah-mudahan asbab silaturahim kita Allah panjangkan umur kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau besi kemudian kena air, kira-kira besi itu akan bagaimana, Pak? Berkarat? Betul? Berkarat? Kalau hati kita kena maksiat, kena dosa, ternyata hati juga bisa berkarat. Kalau besi sudah berkarat, mau dibersihkan harus dibersihkan pakai apa, Bapak Ibu? Amplas. Amplas. Selain amplas ada cairan-cairan khusus. Amplas dulu. Hati kita pun ternyata kata Rasul bisa berkarat, Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah berkarat, kalau rantai sudah berkarat, kira-kira majunya enak gak? Susah majunya. Begitupun hati kita, ketika dalam hati kita sudah berkarat, mau ibadah itu susah. Maka ketika hati kita berkarat, kita pun harus membersihkan hati kita tersebut. Bagaimana cara membersihkan hati kita? 2 kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kafratu qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Dengan membaca Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Al-Quran, maka iman kita akan bertambah. Bapak Ibu kalau mendengar hari Jumat di sekeliling kita ada yang baca Quran pagi-pagi, suasana ke hati kita gimana? Enak, adem, terus gimana? Semangat untuk berbuat kebaikan. Betul Bapak Ibu? Kenapa di bulan Ramadan kita semangat ibadah? Karena aura Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya disimpan di atas lemari sampai ke kebulukan saja, dibaca Al-Quran. Sering kita melihat orang yang membaca Al-Quran, sering orang mendengarkan baca Al-Quran, sering kita baca Al-Quran. Maka akhirnya ketika di bulan Ramadan kita semakin semangat ibadah. Betul Bapak Ibu? Betul. Pagi-pagi sudah bangun melaksanakan ibadah
Ibadah sahur. Ibadah sahur. Betul kan? Udah sahur, kemudian siangnya puasa, di malam harinya kemudian kita tarawih membaca Al-Quran, full siang dan malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabnya kenapa? Karena memperbanyak membaca Al-Quran. Maka insya Allah supaya hati kita kemudian bersih dari karat, bersih dari korosi, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah. Kan tadi Bapak Ibu hese Pak, banyak godaannya, betul Pak? Betul Bu? Baca Al-Quran itu susah. Apalagi mohon maaf, setannya juga besar Pak. Ketika kita baca Al-Quran, mohon maaf, ketika kita baca Al-Quran, yang asalnya kita sebelum baca Al-Quran wudu dulu, kemudian cengar ketika dibuka Al-Quran. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Betul Pak? Makanya jika Bapak Ibu punya penyakit susah tidur, tinggal baca. Nah, sebenarnya satu baca Al-Quran, yang kedua Jumatan. Betul Pak? Kalau kita punya penyakit susah tidur, satu baca Al-Quran, dua Jumatan. Sok tinggal di bapak-bapak kerjumatan. Pikir atau gimana ya? Subhanallah, saking khusyuknya pikir sampai keluar ke cairan. Mau gak tidur gimana Pak ya? Hari Jumat itu ke rumah siang-siang, lalu kemudian kita habis mandi, bajunya bersih, datang ke masjid, di masjid empuk, kemudian di atasnya juga AC rawasin, cari begitu pikir anu ceramah nate, anu khutbah nate, anu lemah lembut teh gitu. Buku asa naon asa dipependai. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, disunahkan khutbah Jumat itu yang pertama adalah yaqsurul khutbah Jumatnya. Khutbah Jumat itu singkat, padat, akurat, pulangnya bawa ilmu yang bermanfaat. Jumat bawa makin siang makin pusing. Pulangnya bawa ilmu yang bermanfaat, berkat aja. Jadi singkat, padat, akurat. Yang kedua, iramanya juga ketika khutbah Jumat harus bergebu-gebu, harus bersemangat. Itu tidak boleh lemah lembut, letoy lulus dan sebagainya. Seperti itu. Yang ketiganya, ketika khutbah Jumat itu beda ceramah, beda khutbah Jumat dengan ceramah seperti ini. Mau bisa ketika kita khutbah Jumat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kabarnya, sehat? Enggak bisa ya. Ketika khutbah Jumat itu harus serius seperti itu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran susah sekali. Susahnya kenapa? Karena ada setan yang menggoda kita. Siapa setan yang menggoda kita? Setan yang menggoda kita ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Termasuk sekarang ada setan yang menggoda kita. Siapa namanya? Namanya si Walhan, Bapak Ibu. Siapa? Ya kita sebutnya si saja ya, karena monyok setan mengwalhan itu ya. Si Walhan, namanya Walhan. Walhan itu menggoda manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jika kita beribadahnya di masjid, maka ada setan lagi yang menggoda kita di masjid. Siapa nama setannya? Nama setannya Khinzib. Siapa? Khinzib. Dia itu menggoda ketika kita di masjid. Makanya jangan heran Bapak Ibu jika di masjid banyak masalah. Juga di masjid kadang sok ayam, papasian dan sebagainya. Karena ada setannya, namanya Khinzib. Bahkan jangankan di masjid, jangankan kita sedang mengaji, di rumah kita pun Bapak Ibu ternyata ada setannya. Siapa setannya yang ada di rumah kita? Ada yang tahu? Namanya si Dasim. Dasim itu menggoda ketika kita ada di rumah. Supaya apa? Supaya tidak akur ibunya dengan bapaknya, anaknya dengan ibunya, kakeknya dengan adiknya, kakaknya dengan adiknya, adik dengan kakaknya. Supaya suasana di rumah itu serasa tegang, panas, harudang, alim aja di rumah. Itu.
Siapa namanya? Dasyat. Bagaimana kata Rasul supaya kita diselamatkan dari setan-setan tersebut? Kuncinya dua. Yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua membaca salam. Kata Rasul, jika seseorang masuk rumah dan keluar dari rumah, kemudian dia membacakan bismillah dan assalamualaikum, maka setan yang ada di rumah kita akan mengatakan, wahai para teman-temanku, sahabat-sahabatku, ayo kita keluar dari rumah ini, nggak ada tempat bagi kita di rumah ini. Maka Bapak Ibu dianjurkan, disunahkan ketika kita masuk rumah, satu baca bismillah, yang kedua baca salam. Bahkan mohon maaf, bismillahnya juga ada yang khusus. Bismillahi walajna wa bismillahi, tahu? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu ada doa khusus. Lalu kemudian kita assalamu. Oh Ustaz nggak hafal, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz gimana di rumahnya nggak ada orang? Apakah tetap harus baca salam? Tetap kita harus baca salam. Salamnya gimana Ustaz? Assalamualaikum ya Dasim? Bukan. Si Dasim mau Ustaz dikasih salam. Langsung saja assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Insya. Berarti Bapak Ibu, setan menggoda kita dimanapun kemanapun kita berada, dia menggoda kita. Termasuk ketika kita sedang sholat. Sebelum sholat, kita senghar, wudhu dulu. Tapi ketika sudah mulai takbir, Allahu Akbar, mulai tadi menguap lagi. Betul? Ketika kita menguap, maka masuklah setan ke dalam tubuh kita. Lalu kemudian setan membisik-bisik ke dalam hati kita. Bagaimana kata setan? Bapak, Ibu, uzkur kada, ingat ini, wazkur kada, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Maka jangan heran ketika kita sholat suka ingat ini, ingat itu. Betul? Allahu Akbar. Tugas saya sekarang apa lagi ya? Betul? Allah. Banyak dalam hati kita terus ingat ini, ingat itu. Sampai kapan setan menggoda kita ketika kita sedang sholat? Kata Rasul, hatta yadillal musalli kam raka'atan yusalli, sampai Bapak Ibu lupa bilangan rakaat. Jika Bapak Ibu sudah lupa bilangan rakaat, berarti setan sudah sukses. Yes. Berhasil. Boleh. Setan sudah berhasil, Pak. Kita kadang linglung 2, 3. Ketika kita sudah linglung bilangan rakaat, maka seketika itu setan sudah berhasil. Lalu bagaimana kata Rasul? Jika kita sudah linglung bilangan rakaat, maka ambillah yang paling yakin. Yang mana yang yakin di antara 2 dan 3? Yang 2. Karena yang diragukan itu yang ketiga, sudah atau belum. Mana yang yakin, 3 atau 4? 3. Karena yang keempat itu yang diragukan, sudah atau belum. Maka ambillah yang paling sedikit. Di akhir, ketika tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum, kita kemudian sujud sahwi. Baca doanya, sajada subhanalladzi la yanamu wa la yasu, ataupun subhanaman la yanamu wa la yasu. Ustaz, gimana? Saya sudah lupa bilangan rakaat, pas mau sujud sahwi juga lupa. Assalamualaikum. Aduh, lupa nggak sujud sahwi. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Kata Rasul, jika kita masih posisi duduk di tempat itu, maka langsung sujud sahwi ketika itu. Jika kita masih posisi di tempat itu. Tapi kalau jika sudah keluar, maka nggak usah sujud sahwi dulu. Berarti kalau kita sampai sujud sahwi lupa, setannya yesnya 2 kali, Pak. Masya Allah. Maka setan terus menggoda kepada kita semua. Yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan bersih dari korosi, akan bersih dari apa? Dari karat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kathratu dzikril maut. Yang keduanya adalah memperbanyak ingat kematian. Memperbanyak bahwa tadi kata Bukalapas betul, bahwa kita nggak tahu umur kita kapan. Betul Bapak Ibu? Mohon maaf, saya mau nanya, Bapak Ibu akan meninggal tidak? Saya akan mati tidak? Duluan siapa kira-kira? Nggak tahu kan? Rahasia Allah? Nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang duluan, saya yang belakangan, ataupun sebaliknya saya yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Kita nggak tahu. Betul Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu murid. Subhanallah. Ketika malaikat Israel sudah datang, kita tidak bisa
menawar-nawar lagi, karena hidup di dunia itu paling lama mungkin 100 tahun Bapak Ibu. Betul? Ada nggak yang hidupnya sekarang sampai 200 tahun? Ada. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak hidup sampai 200 tahun? Mau? Pak Wahyudin mau sampai 200 tahun? Kira-kira posisi kita usia 200 tahun seperti apa kira-kira? Kondisi kita, badan kita usia 200 tahun seperti apa? Masya Allah. Maka hidup kita di dunia ini mungkin paling lama 100 tahun. Rata-rata 70, 60, 70, 80. Rata-rata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasratul dzikril maut itu ingat bahkan akan mati itu adalah penting. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, coba lihat Bapak Ibu sekalian di masjid, rata-rata orang yang sudah tua atau yang masih muda? Penghuni masjid yang sholat subuh berjamaah itu rata-rata kakek-kakek atau anak muda? Kenapa? Karena orang yang sudah tua itu, sudah kakek-kakek itu udah ingat apa? Ingat mati. Makanya mereka terus ke masjid. Sedangkan yang muda, saya masih muda, saya masih jauh dengan mati. Maka akhirnya mereka kadang berhura-hura. Oleh karena itu maka kasratul dzikril maut, mengingat kematian itu adalah penting. Bahkan ada seorang ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ulama saking dia ingin mengingat kematian supaya dia terjauh dari maksiat, terjauh dari dosa, dia membuat lubang di lubang kuburan di kamarnya. Ketika terbesit dalam hatinya untuk malas ibadah, malas berbuat kebaikan, terbesit untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, dia langsung masuk ke kuburan itu. Oh ternyata begini. Akhirnya kembali dia bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah nggak ke bawah ngambil mayat kemudian ke bawah? Pernah nggak? Pernah? Rasanya gimana Bang? Saya itu mohon maaf, karena rumah saya itu dari bawah ke atas itu, di atas rumah saya itu kebanyakan kuburan ya Bos. Kuburan ada ke pemakaman Sidarukun, ada di Jamaras, ada lagi sampai ke kuburan Cina. Akhirnya setiap orang yang lewat mau ke kuburan itu ke rumah saya lewatnya. Dan ketika ada orang yang gak bawa ustadz, biasanya memanggil ke saya, Pak Ustadz pun tentang uremkeun, Pak Ustadz pun tentang nyolatkeun. Akhirnya saya ke bawah Bapak Ibu. Ketika ke bawah, subhanallah, diambil jenazahnya, kemudian dimasukkan ke liang lahat di muka, kemudian diambil bantalnya dia dari tanah dimasukkan ke sini. Masya Allah, ya Allah, abg bakal gitu. Subhan, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Lagu siapa itu? Ali Yudi itu. Itu lagu saya itu. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Betul kan? Coba kalau ibu meninggal, kalau bapak meninggal, ibu mau nggak masuk ke dalam liang lahat bareng dengan bapak? Mau nggak? Berarti bohong cinta sehidup semati. Betul? Mohon maaf, sekarang ketika ibu meninggal, bapak kira-kira ikut nggak istrinya? Ikut ke istrinya? Siapa ke bawah? Nggak, pasti akan ikut. Nggak ada yang studi bersama. Dikubur, setelah dikubur paling yang menangis, di atas kuburannya menangis. Ma, kenapa aku meninggal duluan Ma? Di belakangnya kata saudaranya, bapak mas, sing sabar. Pokoknya orang mah, pokoknya. Nggak sing sabar, itu saya gantina. Mana? Subhanallah. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Tubuh yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Betul Bapak Ibu? Sekarang kan kita puja-puja tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi 20 tahun yang lalu ya. Ketika Bapak Ibu usia 20, usia 25, ada yang usia 20 di sini sekarang? Mana? Ketika usia 25, 20 Pak, mohon maaf ini, Masya Allah, sekujur tubuh kita dipuja-puja. Bahkan yang ini wajah itu Pak, mohon maaf ya, isi saya itu kalau mau kondangan, saya sudah beres, sudah pakai baju seperti ini 1 jam masih gini. Itu nggak tahu berapa lapis ibu-ibu itu ya. Subhanallah. Awalnya pencuci muka, ada apalagi foundation, apalagi
Apalagi ibu-ibu? Bedaknya. Kemudian apa lagi? Yang gini yang warna merah di sini. Oh, blos. Oh. Yang di sini apa Bapak Ibu? Shadow. Wah, semuanya dipakai. Subhanallah. Tapi ketika kita sudah wafat, ini sudah nggak berharga lagi. Berarti yang meninggal itu yang mana Bapak Ibu? Ini atau yang di dalam ini? Yang meninggal itu adalah yang ruh dalam apa? Yang meninggal itu, yang kembali kepada Allah itu bukan jasad kita. Karena jasad kita itu kembali ke tanah. Yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya dalam bahasa Sunda ayat disebut jisim, ada disebut kuring. Jisimnya ini tubuhnya, casingnya, kuringnya adalah ruhnya yang di dalamnya. Maka yang kembali, yang ada di alam barzah, di alam kubur adalah roh kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Bahwa kehidupan dunia itu ada beberapa tahap. Yang pertama la'ibun, main-main saja. Kapan itu usia kita main-main? Yang pertama usia main-main itu adalah 0 tahun sampai 8 tahun. Betul? Anak 0 tahun sampai 8 tahun itu usianya main-main. La'ibun wa lahun. Yang keduanya adalah senda gurau. 8 ditambah 8 berapa? 9 sampai 16 tahun itu waktunya senda gurau, hehereyan. Coba lihat Bapak Ibu anak SMP. Namun ngobrol teh gitu ka mana ngalir dulu. Cita-citanya belum tentu ningali kapal, oh yang jadi pilot. Ningali dokter, yang jadi dokter. Sumbing ka dia kalapas, oh yang jadi petugas lapas, keren-keren kayak pas siapa tadi. Oh, subhanallah. Masih cita-citanya masih apa namanya ya? Masih labil gitu. Itu usia 9 sampai 16 tahun. La'ibun walahun wazina. 16 ditambah 8 berapa? 24. Dari usia 17 sampai 24 tahun itu waktunya wazinatun. Apa wazinatun? Waktunya berdandan, berhias diri. Makanya mulai usia 17 itu mulai mengenal yang namanya make up, mulai yang mengenal namanya kosmetik, parfum, minyak wangi dan lain sebagainya. Bapak-bapak mulai ngejelipin gitu ya kan. Usia 17 tahun itu, oh subhanallah. Itu waktunya walah wazinatun. Berikutnya watafakhurun bainakum. 24 ditambah 8 berapa? 32. Dari usia 25 sampai 32 itu waktunya watafakhurun bainakum. Waktunya berbangga-bangga di antara kalian, kata Rasul. Kata Allah, watafakhurun bainakum. Kenapa? Sudah mulai punya kerja, sudah mulai punya istri. Kan betul? Membanggakan pekerjaannya, membanggakan istrinya. Saya kerja di saya jadi polisi, saya jadi TNI, saya jadi apa? Semuanya watafakhurun bainakum, membanggakan dirinya masing-masing. Sudah itu watakathurun fil amwali wal aulad. 32 ditambah 8 berapa? 40. 32 dari usia 33 sampai 40 tahun. Watakathurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba memperbanyak anak dan memperbanyak harta. Fil amwal, harta terus dipupuk sampai usia berapa? 40. Setelah usia 40, summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Ketika usia 40 Bapak Ibu mulailah kita berkurang. Mulai seru karawas. Betul kan? Jadi usia 40 ke atas atau 40 ke bawah di sini. Mulai ada yang terasa. Mulai mata berkurang nikmatnya, mulut berkurang nikmatnya, lidah berkurang nikmatnya, kaki berkurang nikmatnya. Mulai seru karawas, panjawat, nyeri cangkeng, nyeri huntu. Betul? Mulai banyak gitu ya, asam urat, jantung, apalagi kolesterol, gula darah, mulai kaya dengan wah subhanallah. Itu dari usia 40 sudah mulai terasa Bapak Ibu. Betul? Jangankan usia 40, saya sekarang baru 25. Saya sekarang baru 33, bukan apa. Jadi saya mungkin sudah mulai menguning. Ini makna dari apa? Dari apa namanya? Kita berpindahan dari 2022 sampai 2023 supaya ya Allah ternyata asal siken habis SMA yang geus kieu gitu. Subhanallah. Summa yahi, mulailah dikurangi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammilhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah berikan umur, dipanjangkan umurnya, Allah akan kurangi nikmatnya. Lama kelamaan mulai Bapak Ibu mata yang asalnya lihatnya jelas mulai menjadi gimana?
burem. Itu dia dari kejauhannya saha katanya kaset Aliandro Aliudin katanya. Lalu kemudian telinga gitu ya, kuping sudah mulai sudah dikurangi fungsinya. Ma, pada kemana? Oh, alhamdulillah mama sehat. Sudah mulai dikurangi. Betul. Pipi yang asalnya kulit itu merketeng-teng mulai deh merkejut-jut ya. Dia usia 50, 60 ke atas itu mulai. Gigi yang asalnya beres semuanya mulai berguguran, berjatuhan. So usia 60, 70, giginya sudah mulai berjatuhan. Dikasih sama cucunya, "Ma, ini ada sukro," dikasih sukro. Gigi sebelah sini lempar ke sini, gigi ke sini. Wah, udah ripuh, Pak. Betul? Subhanallah. Allah kurangi. Maka Bapak Ibu yang asalnya rambut hitam, nanti lama-kelamaan akan seperti itu. Lama-kelamaan akan memutih, meninggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih. Subhanallah. Terus dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Dikurangi nikmatnya. Wa man nu'ammiluhu nunaqisuhu fil khalqi afala ya'qilu. Barang siapa yang Allah berikan umur panjang, Allah akan kurangi nikmatnya. Afala yaqilu, tidakkah mereka berpikir? Maka kita harus berpikir, mentafakuri bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Kita pasti akan wafat, kita pasti akan meninggal dunia. Yang harus kita persiapkan adalah amal, yang harus kita persiapkan adalah ibadah, supaya amal ibadah kita bisa menjadi bekal untuk kita menuju di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena ternyata Bapak Ibu perjalanan kita masih panjang. Ini baru setengah jam, betul? Ya. Sudah lebih ya. Sudah lebih. Ternyata perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Jam 10. Oh, masih ada waktu. Nanti kita berdoa bersama Bapak Ibu ya, insyaallah. Ternyata perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu Allah ciptakan di alam roh. Yang pertama kita berada di alam. Setelah kita berada di alam ruh, kita pindahkan. Oleh Allah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia kandungan ibu kita 4 bulan, Allah pindahkan, tiupkan ruh kita kepada ke janin kita yang ada di dalam perut ibu kita. Allah tiupkan itu, maka pindah kita ke alam rahim. Berapa bulan di alam rahim? Rata-rata 9 bulan. Setelah 9 bulan kita di alam rahim, Allah pindahkan kita ke alam dunia. Allah pindahkan kita ke alam dunia. Di alam dunia maksimal 100 tahun. Setelah di alam dunia kita akan menuju ke alam barzah. Untuk menuju alam barzah itu ada pintu yang namanya pintu kematian. Pasti semua akan masuk pintu itu. Lalu kemudian setelah berada di alam barzah, yang berada di alam barzah sekarang itu Bapak Ibu, sekarang sedang merasakan nikmatnya kubur dan sedang merasakan siksanya kubur. Setelah alam barzah, nanti kemudian terjadi kiamat. Setelah kiamat baru kita masuk ke alam akhirat. Nah, di alam akhirat ada beberapa fase. Yang pertama yaumul ba'ats, langsung kemudian yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, baru ujungnya masuk surga dan masuk neraka. Masih panjang Bapak Ibu. Di mahsyar saja, di mahsyar saja itu bisa sampai 500 tahun. Nyebrang Shiratal Mustaqim saja itu bisa sampai 500 tahun. 500 tahunnya bukan versi dunia, tapi 500 tahun versi akhirat. Yang menentukan kita selamat atau tidaknya, bahagia atau tidaknya kita nanti di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat nanti, tergantung sekarang waktu yang hanya 100 tahun di dunia ini. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, enak atau tidaknya ketika kita sakaratul maut, sakit atau tidaknya ketika kita sakaratul maut, tergantung amal perbuatan kita sekarang selama di dunia. Ketika orang wafat Bapak Ibu, ternyata mohon maaf, ketika orang meninggal itu kan kelihatannya seperti sepi, sunyi, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, sepi jempling. Tapi ternyata di balik kesunyian itu datang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ketika seorang yang soleh wafat, maka akan datang malaikat dari langit, turun malaikat dari langit banyak-banyak sejauh mata memandang, kata Rasul. Malaikat tersebut membawakan kain kafan yang sangat bersih, putih, wangi, harum dan halus dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ngeriung jika dia ngeriung di depan, di sekeliling orang yang akan wafat. Lalu kemudian setelah itu bagaimana? Datanglah malaikat Israil, dan malaikat Israil tidak hanya sendiri, dia membawa 2 temannya. 2 temannya malaikat Israil berada di samping kanan dan kiri kita, dan malaikat Israil berada di atas kepala kita.
Makanya jangan heran jika ada orang yang wafat ketika dicabut nyawa matanya lihat ke atas, karena ternyata cabut nyawa di sini, Bro. Lalu bagaimana setelah itu? Malaikat yang berada di samping kanan diri kita akan mengatakan, wahai ruh yang soleh, yang berada dalam jasad yang soleh, keluarlah engkau dari tubuhmu, harum wangian surga dan ridho Allah sudah menantimu. Kira-kira kalau dikatakan demikian, mau nggak keluar rohnya? Mau? Mau Bapak Ibu? Mau sekarang? Harum wangian surga dan ridho Allah sudah menantimu. Maka ruhnya mau keluar, dicabutlah oleh malaikat Israel. Dicabut. Kata Rasulullah SAW, dicabut ruh dari dalam jasadnya itu seperti air ini jika saya tumpahkan. Kira-kira bagaimana? Mudah tidak Bapak Ibu? Mudah keluar. Subhan. Oleh malaikat itu tidak lama diberikan kepada malaikat yang membawa kain kafan tadi, dibalutkan kain kafan tersebut, dibawa ke pintu langit ke-1, diketuk pintu langit ke-1, maka dibuka pintu langit ke-1, kedua, keempat, kelima, sampai ke-7. Sampai langit ke-7 Allah berfirman, wahai malaikat, tuliskanlah hambaku itu termasuk hamba yang masuk ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Kembalikan dia ke kuburnya, berikan hamparan dari surga di kuburnya, bukakan satu raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surgaku di kuburnya. Akhirnya dikembalikan ke kuburnya, lalu datanglah malaikat, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka. Lalu kemudian kita akan menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammad nabiyyi wal ka'batu qiblati wal mu'minuna wal mu'minatu ikhwani wal Qur'anu imami. Maka setelah itu Allah akan bukakan salah satu pintu surga di kuburnya. Setiap hari bisa melihat surga Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu bagaimana? Dia akan mengatakan, ya Allah, cepat gerak kiamat ya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah kiamat, dia pasti akan masuk surga. Subhan. Tapi sebaliknya, jika yang wafatnya orang yang maksiat, orang yang dosa, orang yang rajin berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin maksiat, maka bagaimana turunlah malaikat yang membawa karung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karung yang sangat kasar dan karung yang sangat busuk, datang mengelilingi orang yang akan wafat. Datang kemudian malaikat Israil dan juga dua temannya. Kata dua temannya bagaimana? Wahai ruh yang kotor, yang berada dalam jasad yang kotor, keluarlah kau dari tubuhmu, api, nanah dan darah sudah menanti. Kira-kira kalau dikatakan demikian, mau nggak keluar dari? Gak mau. Akhirnya bagaimana? Dipaksa oleh malaikat. Dipaksa, ketika dipaksa dia ngumpet di kakinya. Maka kata Rasul, dipukullah kakinya, beledak kakinya. Dia lompat, lari ke perutnya, dipukul perutnya, lari ke tangannya, dipukul tangannya, sampai lari ke kepalanya, dipukul kepalanya, langsung nolol. Nololnya apa? Nololnya apa? Yang bedanya nolol jeung nila. Nongtot nengten. Terus nolol dia dicabut oleh malaikat, dipaksa. Dalam hadis dikatakan, ini bukan kata saya, kata Rasul, dikatakan dicabutnya nyawanya, susahnya seperti Bapak Ibu tahu bunga ros, pohonnya ada durinya. Nah, lalu kemudian kerudung ibu dibelitkan kadinya, dibedol gitu. Kira-kira bagaimana? Susah, sobek. Maka sakit rasanya, diambillah paksa nyawanya itu, diberikan ke malaikat yang tadi, dimasukkan ke dalam karung yang busuk, dibawa ke pintu langit. Wayahna pintu langit ternyata ditutup untuk orang itu. Kata Allah bagaimana? Wahai malaikat, tuliskanlah hambaku ini termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah ini. Lalu akhirnya bagaimana? Dimasukkan ke kuburnya. Datang dua malaikat, ditanya, man rabbuka? Jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Ini dalam hadis. Wa man nabiyyuka? Hanya seperti itu. Akhirnya bagaimana? Dipukullah oleh malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, hamparkanlah hamparan dari nerakaku di kuburnya, sempitkanlah kuburannya, lalu bukakanlah satu-satu pintu neraka di kuburnya. Maka terasa panas di kuburnya. Nauzubillah ini. Bapak Ibu sering masak presto nggak? Sering masak presto? Masak pakai presto mungkin ya. Kalau masak presto nggak mungkin. Masak pakai presto. Kalau lagi
bersuara langsung dibuka, kira-kira bagaimana? Meledak, kurang lebih begitulah. Mungkin di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Dan maka yang membuat kita bahagia atau tidaknya di alam kubur dan alam seterusnya adalah tergantung amal kita selama di dunia ini. Maka insya Allah kita gunakan tahun ini 2022 sampai nanti 2023, insya Allah kita gunakan hari-hari kita, waktu kita, menit-menit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi ternyata mohon maaf, ini kabar gembira untuk Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu melaksanakan tugas Bapak Ibu di sini, melaksanakan pembinaan juga insya Allah bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu hal tergantung niat. Bapak Ibu berangkat dari rumahnya masing-masing, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, saya niat untuk bekerja supaya dapat uang, supaya saya bisa membeli alat sholat, supaya bisa saya membeli makan, supaya saya bisa kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Engkau. Harta tersebut saya akan gunakan untuk ibadah kepada Engkau. Maka insya Allah Bapak Ibu bekerja di sini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu makan, minum, itu ibadah bukan? Oh, ibadah. Makan, minum ibadah bukan? Ibadah atau kebutuhan kita? Kebutuhan. Tapi makan dan minum bisa berubah menjadi ibadah jika kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan dengan tangan kanan, makannya sambil duduk. Insyaallah berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu. Tidur ibadah atau kebutuhan kita? Kebutuhan. Tapi tidur bisa berbuah menjadi ibadah jika sebelum tidur kita baca doa terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Itu untuk anak TK itu ya. Kalau kita sudah pada dewasa, selain bismika Allahumma ahya, kita awali dengan baca surah Al-Fatihah, lanjutkan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ditiupkan ke tangan, diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah berbuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya mana pahalanya Ustaz, kok nggak kelihatan, nggak kerasa? Nah ini Bapak Ibu, pahala itu tidak terasa dan tidak terlihat. Pahala itu tidak terasa dan tidak Jika pahala terasa dan pahala itu terlihat, maka saya yakin masjid pasti penuh Bapak Ibu. Masjid pasti penuh, di sini pasti akan penuh, pengajian pasti akan penuh, Quran tidak akan disimpan di atas lemari, semuanya akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, di masjid misalkan ya, saf pertama itu sudah ada berjejer 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Saf keduanya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Saf ketiganya 100 ribu, 100 ribu, sampai sana ya 10 ribuan ke belakang. Kira-kira jika pahala terlihat seperti itu, masjid penuh nggak Bapak Ibu? Penuh? Bapak lamun sholat subuh jam 4 saparapan, kira-kira datang ke masjid jam berapa? Terus isya. Jadi ti isya kene minggu sekieu we jawabannya, betul. 10 juta. Tiap hari itikaf di masjid. Subhan. Jika pahala seperti itu, kira-kira kalau Bapak lagi sakit berangkatnya ke masjid. Bisa seetik wae mah itikaf masjid. Kalau pahala seperti itu, anak dan cucunya dibawa nggak ke masjid? Dibawa. Yang Bapak bungkul mah 10 juta, jam 20 juta, ayo saya ke masjid. Betul? Tapi pahala tidak terasa dan tidak terlihat. Maka itu adalah ujian keimanan bagi kita semua. Insya Allah kita gunakan waktu kita 2022 sampai 2023 dan seterusnya. Allah memberikan waktu, berikan umur kepada kita semua. Insya Allah kita gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan bekerja di sini, niatkan ibadah kepada Allah. Allah tidak menyuruh semuanya menjadi ustadz, tidak. Jika semua di dunia ini menjadi ustadz, kira-kira kumaha Pak? Makanya ini sudah menjadi sunatullah. Bapak Ibu ibadahnya di sini, saya ibadahnya nyepeng mic seperti ini.
Semuanya kita punya perannya masing-masing. Diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu. Yang menjadi petani diniatkan bertaninya menjadi ibadah, yang menjadi supir diniatkan menjadi ibadah, yang menjadi pembina di sini menjadi pembina di kalapas ini, di lapas ini, jadikan sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua ibadah itu, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, ini termasuk ibadah hablum minannas. Insyaallah berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kesimpulannya, agar hati kita tidak korosi, yang pertama perbanyak membaca Al-Quran, yang kedua perbanyak zikir mengingat kematian. Insya Allah akan kembali normal, ibadahnya akan semakin semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah, kita khususkan doanya. Insya Allah mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan rezekinya, dan mudah-mudahan semakin barokah tempat ini, semakin barokah, dan juga mudah-mudahan segala apa yang kita cita-citakan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita khusyukkan hati kita, hadirkan hati kita. Kita awali dengan baca ta'awudz, bismillah, istighfar, syahadat, shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. برضا الله ولشفاعة رسول الله هذا هديتنا إلى حضرات النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا حصل مقاصدنا وحصل مقاصدهم ونور قلوبنا ونور قلوبهم وثبت إيماننا وثبت إيمانهم ووسع رزقنا ووسع رزقهم واشف مرضانا واشف مرضاهم واقض حاجاتنا يا الله اقض حاجاتنا. اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا وقض حاجاتنا ببركة من القرآن وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك لكل مرض وسقم وبلاء اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا وقض حاجاتنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والموت من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا